Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Bareskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, sempat listrik padam beberapa hari, sejumlah peternak ayam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengeluhkan ribuan ekor ayamnya mati. 5.000 pikirnya mati belawar sama mati lampu. Inilah video yang sempat viral di media sosial, di mana akibat listrik yang sempat padam beberapa hari di area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyebabkan kerugian bagi para peternak ayam. Bahkan sempat viral di media sosial bahwa ribuan ekor ayam milik peternak mati lantaran listrik padam dengan jadwal yang tidak konsisten. Nah, ya. Masih banyak. Ya, pemirsa, General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Sulistiono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait sempat adanya pemadaman. Menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelanggan dan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, bahwa pada minggu ketiga bulan Juli ini telah terjadi penurunan kemampuan pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan yang disebabkan oleh gangguan pada 3 unit pembangkit. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pasokan listrik di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Berdasarkan progres pemulihan saat ini, salah satu unit pembangkit PLTU TPI yang ada di Tabalong yang memiliki daya mampu pasok sebesar 100 MW dapat dan sudah beroperasi kembali dan memasok sistem interkoneksi Kalimantan pada tanggal 28 Juli atau lebih cepat 2 hari yang direncanakan selesai tanggal 30 Juli. Dengan masuknya PLTU TPI ke dalam sistem, sehingga mengurangi dampak padam dengan pengurangan durasi rata-rata dari 6 jam dari menjadi 3 jam. Selanjutnya, pemulihan salah satu unit pembangkit PLTU SLK yang di Gunung Mas yang mengalami gangguan dengan daya mampu 100 MW akan ditargetkan insya Allah selesai pada 5 Agustus 2020. Pemirsa, sebelumnya geram karena listrik mati terus-menerus, ratusan warga melempari kantor PLN Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan ratusan bangkai ayam. Ya, ribuan ayam mati akibat pemadaman listrik. Peternak pun merugi ratusan juta rupiah. Kesal karena pemadaman listrik yang sering terjadi, massa terdiri dari warga dan komunitas peternak melemparkan ratusan bangkai ayam ke halaman kantor PLN Palangkaraya pada Rabu siang. Massa menyebut ribuan ayam mati akibat seringnya pemadaman listrik di wilayah Palangkaraya tanpa pemberitahuan atau tanpa jadwal pasti.
Akibatnya ternak ayam yang menggunakan sistem kandang modern dan mengandalkan listrik kehabisan oksigen dan mati massal. Satu peternak rata-rata kehilangan 1.500 ayam dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain melempari kantor dengan bangkai ayam, massa juga memasang spanduk penyegalan dan menuntut pemadaman listrik dihentikan. Perwakilan PLN Palangkaraya yang menemui massa menjelaskan pemadaman listrik terjadi akibat masalah pada pembangkit listrik. Namun diharapkan pasokan listrik akan pulih pada 5 Agustus 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Ya, pemasangan pagar ini viral dan juga memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Ya, menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan